Hashim dengan NIM channel 1125116 dari kelompok 20 BSLT 2025 selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Ziban. Kalian bisa memanggil saya Ziban dengan NIM channel 1125168. Halo, perkenalkan saya Cinta Nurul Hidayah, kerap disapa Cinta dengan NIM C0112510442. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Farizal Nasution, bisa dipanggil Farizal atau Rizal, dengan NIM channel 11251013. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nabila Fadia, akrab disapa Kia dengan NIM channel 1125128. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shanas Safira Firman, akrab disapa Shanas dengan NIM channel 1125129. Perkenalkan nama saya Agnes Seblita Human, akrab dipanggil Agnes dengan NIM channel 11251192. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Zileka Putri Darmawangsa dengan NIM C0112511099. Perkenalkan nama saya Turfa Afia Ramadhani Zainal dengan NIM channel 1125127. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikul Hakim, akrab dipanggil Hakim dengan NIM C0112511139. Halo guys, perkenalkan nama saya Sharon Ariesta, biasa dipanggil Sharon dengan NIM channel 112511141. Halo teman-teman pendengar, setelah mendengarkan perkenalan dari teman-teman kelompok 20 DSP, di sini kami akan membawakan podcast yang bertemakan integrity atau Inspiring Navigation Through Trust, Ethical Growth, Responsibility, Initiative, Transparency, and Youth Leadership. Yang dimana topik utama kami dari kelompok 20 itu membahas tentang non-violent no justice, atau dimana ketika keadilan menunggu popularitas. Dan dalam podcast ini bertujuan untuk mengajak teman-teman semua untuk berhenti dan berpikir sejenak. Apakah keadilan di negara kita ini harus menunggu popularitas baru ditangani dengan baik? Selain itu, tujuan podcast ini juga untuk membangun kesadaran kritis bahwa ketergantungan pada viralitas telah menciptakan ketimpangan keadilan. Banyak korban yang tidak memiliki akses media, kekuatan massa, atau pengaruh digital yang akhirnya terpinggirkan, seolah-olah penderitaan mereka itu tidak cukup untuk ditangani atau tidak cukup menarik untuk diperjuangkan. Untuk membuka diskusi ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya non-violent no justice itu, yang dimana saya ingin mendengar pendapat dari Ziban mengenai definisi non-violent no justice. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga jadi saya rasa topik kali ini itu lumayan cukup menarik dan istilah ini tuh terbilang istilah yang baru kita dengar di era zaman sekarang ini, yaitu no viral no justice, atau yang artinya jika tidak ada keviralan maka tidak ada keadilan. Jadi ini istilah baru yang muncul di era digitalisasi saat ini, terutama di era 5.0. Jadi saya jelaskan dulu mungkin dari latar belakangnya. Jadi di era dependensi teknologi saat ini itu orang-orang semua pasti sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, dan salah satu kemajuan teknologi yang paling pesat itu adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi interaksi kita itu lebih gampang terhubung satu sama lain melalui yang namanya kita kenal sekarang itu ada media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Jadi istilah no viral no justice ini muncul karena adanya kemudahan informasi ini. Menurut saya no viral no justice ini adalah masalah ini sebenarnya selain dia memberikan dampak positif, dia itu sebenarnya memberikan dampak negatif. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ke dampaknya, saya bahas superficial saya terlebih dahulu. Viral no justice ini itu berarti bahwa jika terdapat suatu kasus itu baru ditindaklanjuti ketika sudah banyak orang yang membahasnya, terutama melalui platform media sosial. Dan jika misalnya ada masalah tetapi belum diviralkan di media sosial, itu tidak akan pernah ditindaklanjuti. Jadi misalnya ketika ada sebuah kasus terus kita laporkan ke misalnya ke kantor polisi atau pihak berwenang, itu biasanya jarang ditindaklanjuti di era sekarang. Tapi setelah kasusnya itu mulai diangkat oleh banyak orang, terutama jika diangkat oleh
influencer terkenal, sudah tersebar, sudah viral di media sosial, di Instagram, itu baru kemudian ditindaklanjuti. Jadi ini adalah suatu permasalahan dilema di dunia digital saat ini. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh kasus di kehidupan kita sehari-hari yang sangat berkaitan erat dengan no viral no justice ini. Ada kasus yang sepele yang mungkin terjadi di berbagai daerah, tetapi karena viral maka kasus itu akan dibahas oleh semua orang dan langsung ditindaklanjuti. Sementara kasus-kasus besar yang sebenarnya lebih penting untuk dibahas, tetapi itu tidak dibahas atau tidak diangkat karena tidak ada yang memviralkan. Jadi itu sih kehebatan dari media sosial saat ini. Media sosial sekarang sudah bukan menjadi platform informasi, tapi media sosial sekarang juga sudah menjadi justifikasi keadilan. Jadi sekarang itu orang kalau bahas keadilan itu sudah bukan benar tidaknya, benar salahnya, dia benar atau dia salah, tetapi seberapa banyak viewsnya. Kalau banyak viewsnya baru berarti kita bahas, kalau tidak banyak viewsnya itu tidak dibahas. Jadi ini adalah dilema-dilema yang kita hadapi di era digitalisasi teknologi saat ini. Oke, baik. Terima kasih Ziban. Jadi dari pemaparan Ziban tadi kita bisa mendengar bahwa no viral no justice itu bukan sebuah kejadian sesaat, tapi fenomena struktural. Dan selanjutnya saya ingin membahas mengenai viralitas bekerja secara mekanistik dalam mendorong respons institusi. Yang dimana saya ingin mendengar pendapat dari Saudara Cinta mengenai viralitas tersebut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya moderator. Terkait dengan no viral no justice ini sendiri, sebenarnya sudah sangat sering kita jumpai di Indonesia itu sendiri, di mana terjadi pergeseran paradigma, di mana masyarakat luas atau lini massa tidak lagi percaya kepada aparat-aparat atau pemerintah-pemerintah, di mana viral ini dijadikan sebagai tombak cepat atau jembatan untuk kasus atau isu itu sendiri agar cepat untuk diselesaikan. Sebenarnya ini adalah bukan salah aparat atau pemerintah itu saja, tetapi ada pergeseran atau kesalahan opini dari publik itu sendiri, di mana publik ini ingin cepat terhadap dengan kasus atau isu agar diselesaikan, dan aparat atau pemerintah itu pun menjadi tertekan dan tidak lagi berfokus pada bagaimana keadilan itu dapat diadili secara betul-betul adil, tetapi mereka berfokus pada hasil, sehingga terjadi ketimpangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak viral? Kalau kita berkaca kepada kasus yang sedang viral ini, kita jumpai misalkan dahulu ada kasus dari Mario Dandi di mana terjadi kekerasan, dan sebenarnya kasusnya itu dilihat dari awal adalah kasus biasa, tapi setelah ada publik yang menyoroti kasus tersebut mulai terlihat kepada publik dan menjadi sorotan-sorotan. Kemudian pemerintah atau aparat mendapatkan tekanan untuk menyelesaikan kasus itu, dan terjadilah berbagai opini-opini yang timpang, di mana berseliweran. Ada opini yang mengatakan bahwa Mario Dandinya yang salah, ada yang mengatakan bahwa korbannya yang salah, dan ada yang mengatakan bahwa banyak orang-orang eksternal yang sebenarnya menjadi pelaku. Dan sampai saat ini hasilnya pun tidak diketahui dengan jelas seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak viral? Nah, kasus-kasus yang tidak viral inilah yang sebenarnya menjadi korban, karena dia tidak diadili secara seadil-adilnya. Jadi bagaimana aparat atau pemerintah dan juga masyarakat bisa menangani ini? Salah satunya dengan cara saling melakukan hak dan kewajibannya, di mana hak dari masyarakat dilakukan dan juga kewajiban dari aparat atau pemerintah itu juga dilakukan. Mungkin itu saja sih menurut saya. Baik, terima kasih Cinta untuk pendapatnya. Jadi menurut Cinta, viralitas itu tidak menggantikan sistem hukum, melainkan dia mengubah ritme kerjanya. Dan pertanyaannya kemudian, apa dampaknya terhadap prosedur formal penegakan hukum? Yang selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Fahrizal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator
moderator Najwa dan kepada rekan-rekan yang berbicara sebelumnya, rekan saya Cinta dan tentunya kandaku Ziban di sini ya. Nah, tadi pertanyaannya itu mengenai suatu pergeseran prosedural. Nah, pergeseran prosedural apa? Pergeseran prosedural dalam penegakan keadilan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pergeseran prosedural di sini itu artinya suatu perubahan, suatu perpindahan tata laksana dari yang semestinya. Nah, secara normatif atau yang bisa dibilang sebagaimana seharusnya itu di Indonesia ini, jika terjadi suatu tindakan kriminalitas, kita kalau misalkan kita jadi korban tentunya pasti mau melapor toh. Betul. Nah, kita ringkasnya kita melapor terlebih dahulu, terus nanti laporan diterima, kemudian dilakukan investigasi, lalu ya kemudian dilakukan suatu penegakan keadilan gitu ya, seperti sidang dari materi persidangan yang kita dapat. Nah, tetapi di Indonesia ini dalam praktiknya justru jalur informal yang dimaksud di sini itu seperti media sosial, reaksi atau opini dari publik ini justru mendahului jalur yang semestinya, jalur formal. Nah, pendahuluan ini kemudianlah yang memaksa jalur formal itu untuk bekerja. Jadinya apa? Akibatnya terjadi suatu perubahan dalam sistem hukum kita. Sebenarnya tata hukumnya tidak berubah, cuma dari praktiknya itu terjadi suatu perubahan ya. Nah, di situ saya izin membawakan suatu artikel. Suatu artikel ini termuat dalam artikel dengan judul International Journal of Humanities, Education and Social Sciences atau saya agak lupa, mohon maaf. Yaitu yang diterbitkan pada tahun 2023. Jurnal ini menyebutkan bahwasanya respons penegakan hukum itu baru bekerja secara efektif setelah terjadi suatu reaksi atau suatu opini dari publik. Nah, artinya apa? Artinya yang seperti saya sebutkan tadi, memang sistem hukum itu tidak berubah, cuma prosedurnya, praktiknya itu malah terjadi suatu perubahan. Di sini sistem hukum yang seharusnya merespons terlebih dahulu justru malah merespons opini publik yang seharusnya merupakan suatu prosedur preventif malah menjadi suatu prosedur reaktif. Ya, itulah yang dimaksud dari perubahan atau pergeseran prosedural dari sistem hukum, teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rizal atas pendapatnya, dan selanjutnya kita akan melihat fenomena ini dari sudut pandang sistem atau relasi kekuasaan, yang akan saya persilahkan Askia untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini langsung saja saya ingin memberikan sebuah contoh perbandingan yang dimana pada kasus pertama. Nah, pada kasus pertama ini terdapat sebuah masalah yang diselesaikan secara hukum dengan seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan saya tadi, secara hukum yang prosedural dan lumayan panjang ya kalau bisa dikatakan di negara kita ini. Dan di sisi lain terdapat kasus lain yang dimana kasus ini dibawa ke media-media sosial dan diposting ke media-media sosial seperti TikTok, Instagram ataupun Twitter. Nah, di postingan media-media sosial ini, postingan ini tuh terbilang viewsnya banyak dan mendapat perhatian dari publik. Nah, jadi bisa dibilang perhatian dari publik itu merupakan sumber daya baru, yang dimana sumber daya baru ini bisa kita sebut sebagai viralitas. Nah, viralitas ini menjadi sumber daya baru. Nah, misalnya nih ada individu, komunitas maupun kelompok yang dapat lebih mudah untuk mengakses postingan-postingan tersebut. Nah, otomatis nih postingan maupun kasus-kasus itu bisa mendapat perhatian lebih banyak dari publik. Nah, apa yang membedakan dari kedua kasus ini? Seperti yang saya katakan tadi, kasus pertama itu menyelesaikan prosedurnya secara lambat dan prosedural seperti yang saya katakan, seperti hukum-hukum di Indonesia. Nah, sedangkan di kasus kedua ini dapat viralitas yang dimana perhatian publik. Nah, perhatian publik ini dapat mengundang amarah-amarah publik, emosi-emosi publik dalam menyuarakan kasus tersebut. Nah, publik ini dapat bisa dibilang berdampak lebih besar lah
agar kasus tersebut lebih mudah diselesaikan. Nah, dibawa ke institusi, ke pemerintahan, dan lebih cepat terselesaikan. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa viralitas itu mendapat posisi yang sangat-sangat menguntungkan dan sangat-sangat berpengaruh terhadap penyelesaian satu kasus tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Askia mengenai pendapatnya soal relasi kekuasaan. Selanjutnya, agar pembahasan ini tidak berhenti di tataran konsep, kita akan melihat contoh konkret dari dunia nyata yang dimana saya persilakan untuk Agnes untuk menyampaikan pendapatnya. Kasus meninggalnya Afan Kurniawan, seorang ojek online yang ditabrak oleh mobil aparat BRIMOB saat aksi demonstrasi, menjadi contoh konkret bagaimana suatu peristiwa mendapat perhatian institusional setelah mendapat sorotan publik yang kuat. Komnas HAM secara terbuka menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan dugaan pelanggaran HAM setelah pemberitaan dan perhatian media sosial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penanganan kasus tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya visibilitas publik terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, ada kasus di mana terdapat kasus pemukulan Dr. Anastasi di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang juga memperlihatkan dinamika yang serupa terhadap kasus sebelumnya. Peristiwa pemukulan oleh keluarga pasien terhadap dokter tersebut mendapat perhatian luas setelah kejadian tersebut viral di media sosial. Setelah peristiwa tersebut menjadi viral, respon dari berbagai pihak, institusi kesehatan maupun aparat hukum mulai muncul secara lebih terbuka. Kedua kasus ini dipaparkan sebagai contoh nyata yang menunjukkan bagaimana perhatian publik berperan dalam mendorong respon terhadap suatu kejadian tertentu sebelum mengambil kesimpulan yang lebih luas. Baik, terima kasih Agnes. Yang dimana tadi Agnes menjelaskan bahwa kasus-kasus tadi itu menunjukkan bahwa pola no viral no justice itu benar-benar terjadi. Dan selanjutnya mari kita lihat apakah fenomena ini hanya terjadi pada sektor tertentu atau bahkan bersifat lintas sektor. Yang akan saya persilahkan Syahnas untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, terima kasih Najwa atas kesempatannya. Nah, fenomena non-viral no justice ini tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan berulang pada beberapa lintas sektor di kehidupan masyarakat. Nah, contohnya seperti penegakan hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Nah, banyak kasus baru diproses setelah mendapat sorotan banyak orang di media sosial. Contohnya seperti seorang pasien medis baru ditangani setelah kasusnya viral di media sosial, ataupun publik itu jika protes baru dilayani jika warganet itu sudah ramai membicarakan kasusnya. Nah, lalu sebaliknya, persoalan yang sama sekali tidak mendapatkan sorotan di media sosial itu seringkali lambat, berputar-putar, atau bahkan diabaikan atau tidak diurus. Ini menunjukkan bahwa pola yang seragam ini menunjukkan viralitas ialah pemicu utama respon institusional. Nah, harusnya respon institusional itu berpicu pada peraturan yang ada dan mengedepankan norma keadilan dan kemanusiaan. Lalu, kesamaan pola di lintas sektor tersebut itu menandakan bahwa pola ini bersifat sistemik dan struktural. Lalu, no viral no justice bukan merupakan kegagalan satu institusi, satu profesi maupun satu oknum, melainkan cerminan dari cara kerja lembaga kita di era media sosial ini yang semakin bergantung pada opini publik terhadap mereka. Lalu institusi itu cenderung lebih proaktif ketika kasus itu mendapat banyak perhatian publik di media sosial ketimbang tidak mendapat
mereka baru menindaklanjutinya jika viral demi menjaga citra baik mereka di depan publik. Lalu akibatnya keadilan dan pelayanan menjadi tidak setara. Lalu karena hanya mereka yang memiliki akses, dukungan, dan viralitas yang bisa mendapatkan bantuan atau keadilan tersebut. Lalu kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa pembenahan sistem, etika, dan tanggung jawab lembaga-lembaga itu dibutuhkan agar keadilan itu merata bagi kita semua dan tidak bergantung pada suatu popularitas saja, tapi pada nilai kemanusiaan dan kebenaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syahnas untuk menyampaikan pendapatnya tadi. Jadi sekarang kita akan masuk ke diskusi interaktif. Jadi pertanyaan saya, apakah media sosial hari ini menjadi alat keadilan atau justru sebagai tanda kegagalan sistem? Dari kasus-kasus yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi, baik kekerasan aparat ataupun kegagalan dalam dunia medis, kita bisa melihat pola yang sama di mana kasus tersebut baru ditangani setelah viral. Sekarang saya ingin mengajak kita semua mengaitkan fenomena ini dengan Plan of Action BSLT 2025, yaitu integrity. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana fenomena no viral no justice ini mempengaruhi trust atau kepercayaan publik terhadap institusi? Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Turfa. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara fenomena dengan kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu di zaman sekarang itu aparat atau institusi bergerak ketika suatu isu viral di media sosial. Ini yang dinamakan kerusakan kepercayaan di masyarakat. Nah, kita ambil saja misal di mana dalam konteks kesehatan, jika rumah sakit dan tenaga kesehatan baru bergerak ketika adanya sorotan dari publik, itu akan menjadi ketidaknyamanan di kalangan pasien, di mana pasien menanyakan integritas dan profesionalisme yang didapatkan oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Terus kepercayaan dalam konteks ini sangat penting karena kepercayaan adalah fondasi utama antara pasien dengan juga tenaga kesehatan itu sendiri. Terus tanpa kepercayaan pasien mungkin enggan untuk menjaga kesehatannya sendiri. Itu sangat berbahaya sekali dalam lingkungan seperti sekarang ini. Terus institusi kesehatan harus memahami bahwa mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih berharga daripada sekedar menghindari kritik dari publik. Nah, di sini tantangan yang sebenarnya bagi institusi itu sendiri, serta bagaimana memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan berdasarkan pada etika dan pelayanan yang harus dia lakukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Turfa untuk jawabannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa viralitas itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang untuk membangun sebuah kepercayaan. Dan selanjutnya mari kita membahas tentang ethical ground atau landasan etika. Jadi pertanyaan saya, apakah tindakan yang baru dilakukan setelah isu tersebut viral masih bisa disebut berlandaskan etika? Yang dimana pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Sharon. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi itu pertanyaannya tadi, apakah kasus atau tindakan yang baru ditindaki saat viral masih disebut tindakan yang beretika? Jadi sebenarnya secara etika, tindakan yang beretika itu tindakan yang dilakukan karena memang hal tersebut benar terjadi, bukan malah dilakukan saat takut disoroti oleh publik dan karena ada tekanan publik. Karena etika itu idealnya muncul dari dalam diri kita, memang sudah ada dari dalam diri kita dan sudah tersistem di dalam diri kita, bukan muncul karena ada kamera atau sedang trending topik. Kita ambil contoh, karena kita ini adalah mahasiswa FK, jadi kita ambil contoh yang dekat dengan kita. Misalnya di dunia medis, tenaga kesehatan itu
diikat atau diatur oleh kode etik, di mana setiap tenaga kesehatan harus melayani pasien atau menindaklanjuti pasien secara profesional dan manusiawi, bukan melayani pasien karena pasien tersebut kasusnya viral atau sedang trending topik. Pasien yang datang diam-diam tanpa sorotan media tetap berhak mendapat pelayanan yang terbaik karena kamera seharusnya tidak menentukan kualitas empati. Hal yang sama juga harus berlaku untuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang beretika seharusnya berjalan karena prinsip keadilan dan rasa tanggung jawab, bukan karena tekanan opini dari publik. Ketika sebuah kasus baru ditangani serius setelah ramai di media sosial, wajar kalau masyarakat bertanya kalau tidak viral, apakah kasus tersebut tetap ditangani atau tetap ditangani dan tidak terpinggirkan atau tidak diselesaikan. Masalahnya itu, di titik ini viralitas memang punya peran. Ia bisa menjadi alarm. Alarm ini bisa membuka masalah yang sebelumnya tertutup. Tapi alarm kan itu fungsinya untuk membangunkan ya. Jadi dia masih tidak bisa menggantikan fondasi. Fondasinya di sini itu tetap etika dan rasa tanggung jawab moral. Kalau sistem hanya bergerak saat alarm berbunyi, berarti ada yang salah di dalam sistem tersebut sejak awal. Nah, masalahnya ketika viralitas jadi pemicu utama, fokusnya itu seringkali bergeser seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Bukan lagi soal keadilan atau kemanusiaan, tapi soal citra dan reaksi dari publik. Yang dikejar di sini adalah bagaimana caranya untuk meredam kemarahan, bukan bagaimana caranya untuk memperbaiki akar masalah yang ada. Dan ini berbahaya jika dibiarkan terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Nah, kalau etika baru ditegakkan setelah viral, itu menunjukkan bahwa landasan etikanya masih lemah. Motivasi tindakannya bukan nilai, tapi tekanan sosial. Padahal etika justru diuji saat tidak ada yang melihat, tidak ada tuntutan, dan saat tidak ada sorotan. Kalau pola no viral no justice ini terus kita terima, lama-kelamaan kejadian terasa seperti hak bagi yang suaranya paling keras saja. Sementara mereka yang tidak punya akses, tidak punya keberanian dan tidak atau perhatian publik berisiko untuk terus terpinggirkan. Dan disinilah pentingnya untuk membangun kepercayaan, bukan lewat viralitas, tapi lewat konsistensi etis. Karena kepercayaan publik tidak lahir dari satu kasus saja, dari kasus viral, tapi dari keyakinan bahwa sistem akan tetap bertindak benar bahkan saat tidak ada yang menonton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali terima kasih, sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk share atas jawabannya, sangat menarik ya. Berarti integritas itu justru diuji saat tidak ada sorotan. Sekarang kita masuk ke nilai berikutnya, yaitu responsibility. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam fenomena non-viral justice? Aparat, institusi, atau bahkan masyarakat? Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Nabila. Saya persilakan. Baik, jika kita bertanya tentang siapa yang paling bertanggung jawab dalam fenomena non-viral justice ini, tentu saja jawabannya tidak bisa disederhanakan sebagai masyarakat, karena justru yang paling bertanggung jawab pada fenomena ini adalah institusi dan juga sistem penegakan keadilan itu sendiri, yang dimana seperti yang kita sudah lihat dari beberapa kasus tadi dibahas, bahwa masih banyak kasus di Indonesia ini yang apabila laporan masuk itu sudah dijalankan sesuai prosedur, tapi yang lama di sini adalah proses penyelesaiannya, di mana keadilan itu seringkali tidak bekerja ketika dia tidak diawasi secara masif, sehingga masyarakat itu berpikir untuk memviralkan kasus ini yang merupakan alat terakhir untuk memaksa si institusi ini untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Padahal seperti yang kita tahu kan harusnya sebuah aparat atau institusi itu dia bekerja secara profesional, akuntabel, dan juga responsif kan, sehingga keadilan ini tidak perlu tunggu ada tekanan dari publik dulu, karena harusnya dilakukan dengan rasa kewajiban moral dan juga hukum, bukan hanya karena ada sorotan menjadi main topik di mana-mana dan juga banyak hashtag bersebaran.
Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab ini kepada masyarakat, karena kan seperti yang kita tahu, masyarakat apalagi di India Maya saat ini itu memegang kendali besar terhadap pembentukan opini publik, yang dimana kadang juga ini dia menjadi tidak diimbangi dengan kehati-hatian, sehingga ini bisa memberikan narasi sepihak dan juga bahkan penghakiman kepada orang-orang yang hanya berdasarkan perspektif saja disalahkan, belum tentu ada bukti yang benar dan juga tidak secara hukum dinyatakan bersalah, menimbulkan ketidakadilan baru karena adanya fitnah dan rusaknya reputasi seseorang sebelum proses hukum itu berjalan. Nah, disinilah posisi penting kita sebagai mahasiswa itu bukan sebagai provokator, melainkan sebagai pengawas sosial yang beretika. Karena kita kan sudah diberikan ilmu-ilmu dan kita sudah diajarkan cara untuk bersikap kritis tanpa reaktif, dan kita harus bisa vokal tapi tidak menghakimi dan berani bersuara tanpa kita mengorbankan apa yang sebenarnya terjadi. Menyuarakan keadilan itu tidak cukup kita cuma share saja tentang suatu kasus yang kita bela ini, tapi kita juga harus tahu di kasus yang kita bela ini apakah benar-benar di sini sudah salahkah atau hanya terhambat karena ada suatu hal yang masuk akal. Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dia ada dari segala seginya, yaitu di konteksnya dan juga tujuannya. Nah, karena kita tahu juga mahasiswa itu sekarang kan dikatakan bahwa sebagai calon pemimpin masa depan, yang dimana kita harus bisa menghasilkan sistem yang baik, yang sudah diperbaiki secara keadilannya, supaya keadilan itu dia bisa, seperti yang tadi katakan teman-teman saya, dia bisa terjadi bahkan ketika kasus itu tidak viral, dan juga bisa merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena pada akhirnya itu negara yang sehat adalah negara yang dimana keadilannya itu hanya karena rasa integritas dari masing-masing aparatnya dan juga masyarakatnya, bukan hanya karena ada tekanan dari massa baru mau ditegakkan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nabila atas penjelasannya dan juga jawabannya yang sangat menarik. Jadi tanggung jawab bersifat kolektif, tapi sistem tetap memegang peran utama. Sekarang kita masuk ke aspek inisiatif dan juga transparansi. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah media sosial masih bisa dianggap sebagai bentuk inisiatif masyarakat dalam mencari keadilan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah viralitas membantu transparansi atau justru menciptakan distorsi kebenaran? Dan kedua pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua rekan saya, yaitu Farizal dan juga Ziban. Saya persilakan. Oke, baik, mungkin saya bisa menjawab dulu terkait dengan masalah inisiatif ini. Jadi terkait dengan poin inisiatif itu kita bisa kaji pada kasus no viral no justice ini itu adalah adanya pengurangan inisiatif pada satu sisi dan penambahan inisiatif pada satu sisi. Jadi kalau telah dijelaskan tadi oleh saudara saya Nabila, dia menjelaskan bahwa masalah tanggung jawab itu bukan masalah yang sepele. Kita tidak bisa mengatakan ini tanggung jawab dari masyarakat, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab dari institusi penegak keadilan itu sendiri. Tapi kalau dari sisi inisiatif, jika kita melihat dari prosedural yang ada, seperti dijelaskan tadi oleh seluruh teman-teman, bahwa seharusnya keadilan itu dipegang dan harusnya ditindaklanjuti dan menjadi inisiatif dari institusi atau penegak aparat itu sendiri. Tapi karena adanya kekurangan inisiatif atau lack of inisiatif pada institusi penegak keadilan, mereka lambat dalam menindaklanjuti sebuah kasus atau masalah, atau mungkin mereka sudah tidak peduli akan keadilan, terjadi pergantian atau pergeseran prosedural, sehingga karena penurunan inisiatif pada institusi, maka inisiatif pada masyarakat yang meningkat melalui teknologi berupa media sosial, maka masyarakat menumbuhkan rasa inisiatifnya untuk membangkitkan atau memviralkan masalah-masalah yang tidak dibahas oleh institusi atau aparat itu sendiri. Jadi kalau kita membahas dari masalah inisiatif, itu adalah kekurangan inisiatif dari institusi, dan justru inisiatif yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini harus kita apresiasi kepada masyarakat, dan seharusnya masyarakat menggunakan prinsip inisiatif ini dengan baik untuk meng-up kembali masalah-masalah dan masalah-masalah keadilan yang ditinggalkan oleh institusi. Jadi itu untuk masalah inisiatif. Dan saya serahkan ke saudara Rizal. Terima kasih sebelumnya kepada moderator lagi dan juga tadi pertanyaannya soal transparansi ya. Apakah transparansi itu viralitas itu bisa membuka kebenaran atau mendistorsi? Ya, kurang lebih seperti itu ya.
informasi. Tetapi viralitas ini biasanya dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk potongan narasi, dalam bentuk klip-klip yang singkat ya, yang biasa mungkin viral 30 detik atau berapa detik kan. Nah, dari situ transparansi yang terbentuk itu justru sebuah transparansi yang tidak komprehensif. Transparansi apa? Transparansi berupa fragmentasi informasi. Nah, izin saya mungkin bawa data lagi dari Reuters Institute Digital News Report yang dipublikasikan pada tahun 2023. Di situ ditujukan bahwasanya lebih dari 60% pengguna media sosial itu mengetahui isu-isu hukum, isu-isu sosial itu dari media sosial, dari tadi saya sebutnya klik-klik pendek ya, dari klik viral seperti itu, dan mereka pun tidak menindaklanjuti, tidak mencari tahu lebih dalam kebenarannya. Nah, sehingga dalam konteks ini apa? Transparansi yang adil itu harus datang dari institusi itu sendiri. Dia harus membuka data, investigasi yang jelas, ada informasi akuntabel yang diberikan sehingga tidak terjadi suatu distorsi kebenaran. Mungkin dari saya saja. Baik, sangat menarik pembahasan rekan saya yaitu Ziban dan juga Farizal tadi. Selanjutnya kita melangkah ke nilai yang terakhir, yaitu yang paling relevan bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu youth leadership yang akan dijelaskan oleh Taufik. Namun sebelumnya saya punya pertanyaan, apa peran kita sebagai mahasiswa kedokteran dan calon pemimpin dalam menghadapi fenomena ini? Akan saya persilakan kepada Taufik untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kalau kita berbicara solusi, sebenarnya jawabannya bukan hanya soal viral. Yang jauh lebih penting adalah membenahi sistemnya. Yang pertama, harus adanya transparansi, yang dimana masyarakat harus tahu prosesnya seperti apa, keputusan yang diambil berdasarkan apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kepercayaan publik akan pelan-pelan tumbuh. Yang kedua, akses pengaduan yang benar-benar berfungsi. Jadi bukan hanya sekedar laporan seperti yang disebutkan oleh rekan saya Fahri, tapi ada tindak lanjutnya. Orang mau mengadu bukan karena ingin cari ribut, tapi karena ingin didengar dan diperlakukan adil. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Sistemnya yang terlalu rumit, terlalu berbelit-belit, sehingga masyarakat mencari jalan pintas dengan memviralkan di media sosial. Perlu digarisbawahi, viral itu bukan tujuan. Viral seharusnya jadi alat terakhir. Ketika semua jalur resmi sudah buntu dan tidak ada lagi ruang dialog, pada akhirnya yang kita perjuangkan bukan sekedar perubahan kebijakan, tetapi perubahan cara pandang bahwa keadilan adalah hak setiap warga, bukan hadiah bagi mereka yang paling keras bersuara. Dan ketika sistem benar-benar hadir, mendengar, dan melindungi, masyarakat tidak perlu lagi berteriak ke kamera, karena negara sudah lebih dulu datang menjawab. Harapannya itu tadi yang saya bahas, itu dengan membenahi dan membangun sistem yang adil dan manusiawi, di mana masyarakat tidak perlu menunggu viral dulu untuk mendapatkan keadilan. Karena idealnya keadilan itu bekerja sebelum kamera dinyalakan dan hashtag dimulai. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Taufik yang telah menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada podcast kita ini yang bertajuk No Viral No Justice, di mana fenomena no viral no justice ini menunjukkan bahwa keadilan di negara kita ini masih sering tergerak secara reaktif, itu pun karena akibat dari tekanan viral, bukan karena sistem yang seharusnya berjalan sesuai dengan semestinya. Viralitas hanyalah katalis, bukan sumber keadilan, dan pola ini tentu terjadi di berbagai lintas sektor termasuk hukum dan juga medis. Kondisi ini tentu merusak kepercayaan publik kepada beberapa institusi yang terkait, melemahkan etika, dan menciptakan ketimpangan akses keadilan. Sebagai pemuda, tentu tugas kita bukanlah memviralkan hal-hal yang
terjadi di sekitar kita, tetapi tugas kita adalah menjaga integritas dan mendorong keadilan untuk hadir tanpa harus menunggu viral. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita memperjuangkan keadilan karena benar, atau kita memperjuangkan keadilan tersebut karena viral? Mari kita gunakan suara kita dengan penuh tanggung jawab, berpihak pada kebenaran, dan menjunjung etika di tengah hiruk pikuk opini. Dan berani bersuara meski tidak ramai. Jadi sekian podcast dari kelompok 20 BSLT mengenai nilai integrity, yaitu tema dari BSLT itu sendiri yang dimana kita kaitkan dengan topik utama kita, no viral no justice. Sekian dari kelompok 20 BSLT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 2025. Solid dalam jiwa, kuat dalam cita.